Ketika sedang sholat melakukan gerakan sebanyak 3 kali sengaja tak batal. Secara disengaja itu batal ya. Lalu bagaimana dengan jamaah yang ketika baca tahiyatul tangan mereka digerak-gerakkan? Itu gerakan sholat. Yang batal ini bukan gerakan sholat. Sedangkan bergerak-gerak ini gerakan sholat. Mazhab Syafi'i gerak sekali, asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hanafi bergerak 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hambali bergerak setiap lafaz Allah, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatullah, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Maliki bergerak dari awal sampai at-tahiyatul mubarakatuh. Ini gerakan sholat. Yang membatalkan itu gerakan yang bukan gerakan sholat. Lalu tak boleh. At-tahiyatul mubarakatuh itu bukan gerakan sholat. Gerakan sholat. Dengar, pahami baik-baik. Kemarin Ustadz pernah menjawab pertanyaan jamaah tentang wanita yang sedang sholat ketika tahiyatul saat sholawat tangan telunjuk ketika diangkat keluar mukena yang dia pakai. Ustadz bilang sholat wanita itu batal. Lalu bagaimana dengan wanita yang sholat tak menggunakan mukena? Apakah sholatnya batal? Perempuan tak pakai mukena kalau jilbabnya, hijabnya panjang. Hijab perempuan itu, hijab perempuan pakai ujungnya menutup ujung jari tengah. Kalau diturunkan jari tengah nih ya, jari tengah, maka ujung hijab itu segini. Bagi yang pergi ke tukang jahit buat hijab sendiri, ujung jari tengah segini panjangnya ke bawah. Itu yang syar'i. Itu yang bisa dibawa sholat. Adapun hijab yang segini, apalagi yang dililitkan di leher, itu bukan syar'i. Tidak bisa. Bagi yang beli hijab jadi, cari ukuran XXL, double XL. Itu yang menutup. Itu yang bisa dibawa sholat. Allah tak pakai mukena pun bisa sholat. Allah, karena tangannya tertutup. Allahu Akbar. Adapun yang segini nampak, segini batal sholatnya. Batalat sholatuhu, bukan kata saya. Baca kitab. Batalat sholatuhu, batal sholatnya. Dia mesti di dalam kain. Posisi tangan itu di dalam kain. Waktu mengangkat dalam kain, waktu duduk tasyahud dalam kain, waktu tasyahud pun dalam kain, sampai salam dalam kain. Bagaimana dengan suami istri yang menikah lagi karena pasangan mereka telah dipanggil Allah? Apakah di surga nanti mereka akan bersatu lagi? Dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, judul tentang akhlak. Pembahasan di situ ditanya Imam Ghazali. Imam Ghazali, nanti kalau orang meninggal, menikah dia dengan suami pertama, habis itu meninggal suaminya, nikah dia, nanti di akhirat dia dengan suami yang mana? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mana suaminya yang paling berakhlak, dengan itulah dia akan bersama. Karena orang akan bersama dengan yang paling berakhlak kepada Allah SWT. Suami yang paling berakhlak, dengan itulah ibu akan bersamanya. Lalu suami saya yang tak berakhlak itu dengan bini dia yang lain pula lah. Apa saja amalan-amalan yang bagus yang kita berbuat di bulan Sya'ban nih Pak Ustaz? Itulah yang sudah kita kaji tadi. Banyak-banyak puasa. Dah, nanti malam nisfu Sya'ban itu terserahlah mau banyak salat sunat, hendak membaca Quran, banyak-banyak sedekah. Secara kalau mau diringkaskan, yang pertama puasa. Tak sanggup puasa, perbanyak salat sunat. Tak sanggup salat sunat, baca Quran. Tak sanggup baca Quran, zikir. Zikir ini yang paling ringan, tapi pahalanya paling banyak. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan amal. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Banyak-banyak selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, man shalla alaihi salatan. Siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyara sayyiat, ditutupui 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat di sisi Allah. Banyak-banyak selawat, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Berapa Pak Ustadz? Beli tasbih yang 100, di ujungnya ada 10 mata, 1000. Tasbih 1000, zikir 1000, selawat 1000, perbanyak 1000. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah. Apa dalilnya? Ustadz ini 1000, apa dalilnya? Abu Hurairah sebelum tidur malam memetik tasbih 1000. Itu dalil boleh menetapkan 1000, 2000, 3000. Tak ada hal larangan.
Hari Kamis kemarin saya ikut perpisahan sekolah di hotel dengan pakaian jas rapi. Ketika masuk waktu zuhur saya wudhu, tapi selesai wudhu saya mendengar bahwa saya dipanggil untuk bersalaman dengan guru-guru. Setelah itu saya langsung sholat. Apakah salah saya memakai mazhab Maliki saat itu, Ustaz? Cara wudhunya apa, Mas? Kalau cara wudhumu waktu di kamar mandi itu gini, lalu bersalaman dengan perpisahan, itu batal wudhunya. Karena cara wudhunya tadi Syafi'i. Kalau mau tak batal itu basahkan tangan, maju ke depan, nyambung ke telinga. Nanti habis itu tak batal. Tapi bersalaman dengan tak mahram itu masalah. Li ayyuti'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu, khairun, lebih baik min antamus saya dan mar'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Kalau engkau berwuduknya kemarin wuduk cara Syafi'i, habis itu bersalaman kemudian sholat, maka sholatnya batal. Ulangi balik sholat. Sholat apa namanya? Sholat i'adah. Sholat apa kemarin? Sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin i'adah. Ulang balik. Batal. Karena cara wuduknya Syafi'i. Saya mau bertanya masalah pinjaman uang di bank konvensional. 2 tahun yang lalu saya minjam uang 200 juta untuk beli rumah. Setelah saya ikut ngaji, saya sadar bahwa uang itu riba. Bagaimana saya bisa keluar dari riba? Sementara utang saya baru jalan 2 tahun. Ada 6 tahun lagi. Jual barang lain yang bisa, boom, sehingga tertutup dia. Ada yang bisa dijual, jual, tutup dia, boom, tutup. Begitu caranya. Saya pinjam duit di bank syariah, kemudian saya bayarkan ke bank tempat saya minjam. Bagus, selesai udah selesai ini. Merasa berdosa dengan perbuatan yang tidak dosa, bisikan setan. Merasa beramal padahal bukan amal, bisikan setan. Ingat, itu cara SOP setan. Merasa berdosa pada perbuatan yang tidak dosa, itu pun bisikan setan. Merasa sudah beramal padahal bukan amal, itu pun cara kerja setan. Pelajari cara setan, namanya setanologi. Apa kedudukan Syekh Albani sehingga dapat menentukan status hadis sahih hasan? Syekh Albani ini menjaga perpustakaan. Perpustakaan di mana? Perpustakaan Zohiriyah di Damaskus, Suriah. Kerjanya bacanya rajin, baca sana, baca sini, baca sana, baca sini, baca sana. Sampai dia bisa membuat kamus indeks nama-nama dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Semua nama-nama dalam Musnad Ahmad bin Hanbal itu bisa disusunnya menurut urutan abjad, A, B, C, D, F, G, bisa disusunnya. Maka siapa yang mau, ketika penerbit di Beirut mau mencetak Musnad Ahmad bin Hanbal, izin ke Syekh Albani, boleh saya ambil ini itu dari Albani. Lalu kemudian kenapa muncul kontroversi? Ada sebelah ini menyerang Albani. Yang menyerang Albani ini karena Albani lidahnya tajam. Enak aja dia mengatakan. Waktu orang bertanya kepada dia, ya Syekh Albani, ya, ma ra'yuka bi Syekh Muhammad Al-Ghazali? Apa pendapat anda tentang Muhammad Al-Ghazali? Al-Ghazali munharif al-aqidah. Ghazali, kata dia, akidahnya menyimpang. Buka buku saya 37 masalah populer dalam pembahasan masalah yang ke-36 tentang salafi. Buka, bagaimana caci maki dia terhadap Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Maka murid-murid Syekh Abdul Fattah ini yang sekarang sedang mengamuk. Karena dia tahzirnya luar biasa. Dia tahzir orang. Saya tidak setuju dengan orang yang terlalu menghancurkan Albani, tapi saya juga tidak setuju dengan orang yang ekstrim terlalu membela. Maka kalau ada mahasiswa yang nulis, ente bersikap adil. Dia juga membacanya luar biasa. Lalu tadi Ustadz kenapa pakai waktu masalah malam nisfu Sya'ban? Kenapa Ustadz katakan hadis ini sahih menurut Syekh Albani? Karena yang menolak malam nisfu Sya'ban itu kebanyakan geng Albani. Makanya Albani saya pakai. Orang yang paham nyambung itu, yang tak paham tak nyambung. Kenapa buku Ustaz itu banyak saya nggak ini? Itu maksud tujuannya. Maksud saya, sedang guru ente aja nerima, kenapa ente enggak? Itu maksudnya. Usia kandungannya sudah capai 7 bulan, mau 3 bulan, mau 2 bulan, mau setengah bulan. Kalau dinikahinya, nikahnya sah. Sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa perempuan yang hamil kalau menikah sah. Yang jadi masalah setelah anak itu lahir muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu tidak boleh pakai bin
bapaknya. Yang kedua, kalau anak itu laki-laki tak boleh jadi wali bagi adiknya karena dia tidak saudara seayah tapi saudara seemak. Yang ketiga, kalau bapak itu mati maka anaknya tak dapat harta warisan. Yang keempat, kalau anak itu anak gadis perempuan nanti mau nikah maka bapak itu tak bisa menjadi walinya. Fasultan waliyun man la waliyalaha, walinya adalah wali hakim. Apakah berdosa seorang laki-laki chatting lewat sosial media dengan calon istrinya? Mari kembali ke Quran dan Sunnah. Saya sudah baca di Quran Pak Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu la chatting. Tak ada itu dalam Quran. Quran, hadis, ijma', qiyas, sar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. 10 dasar pengambilan. Lalu mana dasarnya haram chatting-chattingan ini? Saddu zari'ah, menutup pintu celah. Awal-awalnya, apa kabar Adinda? Gimana persiapan pernikahan mereka? Kamu cantik enggak kalau enggak pakai jilbab? La tattabi'u khutuwatis syaitan. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan tak pernah mengajak berzina, tapi setan mengajak langkah-langkah untuk berzina. Tutup. Mohon maaf Adinda, aku bukan tak sayang kepadamu, tapi aku ingin menjaga hubungan kita. Aku tak ingin gara-gara ini maka dirusak oleh setan, Allah murka kepada kita. Kalau perempuan itu ngaji, dia paham. Tapi kalau dia mendesak besar, itu berarti awal-awalnya dia tak baik. Apalagi selanjutnya.